Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Dwi Sri Hartini dari Lokal B3 Manajemen kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal latihan bab 10 manajemen operasi yang berjudul Sumber Daya Manusia, Desain Pekerjaan dan Pengukuran Kinerja, yaitu soal 10.24. Soalnya yaitu hasil studi waktu untuk melaksanakan tugas tes pengendalian kualitas ditunjukkan dalam tabel berikut. Pada basis observasi ini, tentukan waktu normal dan waktu standar untuk tes tersebut. Diasumsikan faktor cadangan 23%. Di sini yaitu kita disuruh mencari waktu normal dan waktu standar. Untuk elemen tugasnya ada tugas 1, 2, 3, 4. Ini peringkat kinerjanya dalam satuan persen. Observasinya sampai ke 5 dengan ukuran menit, dengan satuan menit. Berapa menit setiap satu kali observasi. Sebelum kita mencari waktu normal, kita harus mengetahui rata-rata untuk tiap elemen tugasnya. Untuk waktu rata-rata elemen tugas 1 yaitu 1,5 ditambah 1,8 ditambah 2,0 ditambah 1,7 ditambah 1,5 dibagi 5. 5 ini yaitu jumlah semua observasi, yaitu 8,5 per 5 sama dengan 1,7 menit. Jadi waktu rata-rata untuk elemen tugas A yaitu 1,7 menit. Kemudian untuk tugas B, 0,6 ditambah 0,4 ditambah 0,7 ditambah 0,5. Yang 3,7 ini tidak dimasukkan karena ada bintangnya ini. Jadi ini jumlah dibagi 4 sama dengan 2,2 dibagi 4 sama dengan 0,55 menit. Untuk tugas 3 yaitu 0,5 ditambah 0,4 ditambah 0,6 ditambah 0,4 ditambah 0,4 dibagi 5, yaitu 2,3 per 5 sama dengan 0,46 menit. Untuk tugas 4 yaitu 0,6 ditambah 0,8 ditambah 0,7 ditambah 0,6 ditambah 0,7 sama dengan 3,4 per 5 yaitu 0,68 menit. Terus di sini kita perintahnya disuruh mencari waktu normal. Rumus waktu normal yaitu rata-rata waktu yang diobservasi dikali pemeringkatan faktor. Waktu normal untuk elemen tugas 1 yaitu 1,7 menit dikali 0,97. 0,97 ini didapat dari peringkat kinerja 97%, yaitu sama dengan 0,97. Jadi 1,7 dikali 0,97 sama dengan 1,649 menit. Kemudian untuk tugas 2 yaitu 0,5 dari waktu rata-rata dikali 1,05 dari peringkat kerja untuk tugas 2. Jadi 0,5 dikali 1,05 sama dengan 0,5775 menit. Untuk tugas 3 yaitu 0,46 dikali 0,86. 0,86 didapat dari 86% dari peringkat kerja. Jadi 0,46 kali 0,86 yaitu 0,3956 menit. Kemudian untuk tugas 4 yaitu 0,68 dikali 0,9. 0,9 didapat dari 90% dari peringkat kerja, yaitu 0,68 dikali 0,9 sama dengan
0,612 menit. Jadi ini sudah diketahui waktu normal untuk setiap elemen tugas. Ini tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Kemudian untuk total waktu normal yaitu jumlah semua waktu normal ini semua dijumlahkan ketemu 3,2341 menit. Kemudian kita disuruh mencari waktu standar. Waktu standar yaitu rumusnya total waktu normal dibagi 1 dikurangi faktor cadangan, yaitu total waktu normalnya ini 3,2341 menit dibagi 1 dikurangi 0,23%. 0,23% ini 0,23 didapat dari faktor cadangan. Di soal disebutkan bahwa diasumsikan faktor cadangan 23%. 23% sama dengan 0,23. Jadi 3,2341 dibagi 1 dikurangi 0,23 sama dengan 0,77. Sehingga 3,2341 dibagi 0,77 sama dengan 4,200 menit. Sehingga 4,200 menit adalah waktu standar untuk pekerjaan tugas ini. Kemudian untuk soal studi kasus. Soal studi kasus strategi sumber daya manusia Hard Rock. Soalnya yaitu nomor 1. Apa yang telah dilakukan oleh Hard Rock Cafe untuk menurunkan tingkat perputaran karyawan hingga setengah dari rata-rata industri? Yang dilakukan Hard Rock Cafe untuk menurunkan tingkat perputaran karyawannya hingga setengah dari rata-rata industri adalah dengan membangun sistem penyaringan berdasarkan minat pada musik dan keterampilan mendongeng, merekrut orang-orang yang cerdas, positif, dan termotivasi. Kemudian, selama masa kerja karyawan atau setelah mendapat pelatihan awal selama 2 hari di awal masa kerja, sistem karyawan akan dievaluasi. Sistem penilaian ini dilakukan dengan memberi mereka nilai yang sama pada kartu dengan ukuran dompet yang akan mereka bawa setiap hari. Kartu ini disebut Hard Rock Value. Setiap sistem nilai Hard Rock adalah menghadirkan lingkungan yang menarik, sehat, dan memelihara ke dalam budaya Hard Rock Cafe. Dengan cara ini, dimulai dari kursus awal dan kursus lain dalam bekerja dapat membantu pengembangan pribadi dan profesional karyawan, serta membangun budaya yang dapat menerima perbedaan dan kepribadian yang mendasar. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana Departemen Sumber Daya Manusia mendukung strategi keseluruhan perusahaan. Cara Departemen Sumber Daya Manusia mendukung strategi keseluruhan perusahaan yaitu dengan mendukung seluruh perusahaan melalui rekrutmen, pendidikan, dan budaya yang berkinerja baik dan positif, mulai dengan standar perekrutan, pelatihan, dan nilai-nilai Hard Rock. Melalui berbagai kegiatan tersebut tercipta lingkungan yang baik. Oleh karena itu, dengan membentuk sumber daya yang baik dan lingkungan kinerja yang baik, maka Departemen Sumber Daya Manusia Hard Rock Cafe dapat mendukung semua aktivitas perusahaan dengan sebaik-baiknya. Kemudian soal nomor 3 yaitu bagaimana sistem nilai Hard Rock bekerja bagi pekerja yang lini perakitan automobil. Petunjuk pertimbangannya yaitu karakteristik inti pekerjaan Hartman dan Ullman. Sistem nilai Hard Rock bagi para pekerja yang lini perakitan automobil dengan
1. Keragaman keahlian. Sistem di jalur perakitan biasanya sangat efisien, sehingga mereka mungkin memerlukan karyawannya untuk melakukan tugas yang berulang dan membingungkan karena disesuaikan dengan setiap tugas yang dibagi sesuai dengan keterampilan dan bakat mereka. Yang kedua yaitu identitas pekerjaan. Dengan memberi karyawan lebih banyak tanggung jawab, termasuk perencanaan dan kontrol yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, makna pekerjaan. Memberi pemahaman bahwa pekerjaan tersebut mampu memberi kontribusi terhadap banyak organisasi atau masyarakat. Yang keempat yaitu otonomi. Berikan kebebasan berpendapat untuk memberikan saran tentang pembubaran tim atau memperbarui dengan perubahan anggota atau tugas baru. Umpan balik yaitu memberikan penghargaan finansial atau non-finansial. Yang terakhir atau yang keempat yaitu bagaimana mungkin Anda menyesuaikan lini perakitan yang tradisional untuk menangani lebih banyak karakteristik inti pekerja, yaitu dengan cara mengelola karyawan yang ada dengan merancang pekerjaan pada setiap jalur produksi yang diperlukan dan melakukan otorisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan sistem operasi atau manajemen yang ada. Selain itu, juga memberikan suasana saling percaya dan saling percaya serta menyediakan lingkungan kerja yang cukup berkualitas. Sekian penjelasan saya dari soal 10.24. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.